Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Mari kita tuliskan tanaman-tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Misalkan Temanggung, Jawa Tengah, tanaman yang tumbuh subur adalah tembakau dan kopi. Kemudian dari Klaten, Jawa Tengah, tanaman yang tumbuh subur ada padi. Kemudian di Wonogiri, Jawa Tengah, ada mete, tanaman yang tumbuh subur. Kemudian Wonosobo, Jawa Tengah, ada kentang dan kobis. Kemudian Gunung Kidul, DIY, daerah istimewa Yogyakarta, ada jagung, tanaman yang tumbuh suburnya. Kemudian di Majalengka, Jawa Barat, ada durian. Di Tuban, Jawa Timur, ada kacang tanah. Kemudian di Gayo, Aceh Tengah, ada kopi. Di Grobogan, Jawa Tengah, ada kedelai. Kemudian di Batu, Jawa Tengah, ada apel. Nah, jika kamu tahu di daerah lainnya, silahkan ditulis ya, dicari tahu tanaman yang tumbuh subur di daerah lainnya. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit.
Mari kita bacakan surat dari Udin, Lembang 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, kita akan membahasnya sekarang ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar yang pertama, ini air laut kemudian menguap menjadi awan putih. Ini bukan hanya air laut saja ya, semua air kemudian menguap menjadi awan putih. Nah, awan putih ini penuh dengan air sehingga menjadi awan hitam. Awan hitam ini terkena terik matahari sehingga turunlah butiran-butiran air dari awan ke bumi, jatuh ke bumi. Nah, yang kita sebut sebagai hujan. Bagaimana hujan terjadi? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Nah, yang pertama ada gambar hujan turun dari awan hitam yang sudah terkena sinar terik matahari. Yang kedua, ini ada penguapan air dari air laut ya. Di air laut menjadi awan putih. Kemudian gambar 3, ini awan putih sudah menjadi awan hitam. Isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Nah, mari kita isi gambar kotak dengan nomor urut gambar yang tepat ya. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Baik, tadi sudah dijelaskan. Kita lihat yang pertama itu nomor 2 ya, di mana airnya menguap ke udara menjadi awan putih. Nah, setelah menjadi awan putih, maka berkumpul airnya di awan sehingga menjadi awan hitam. Nah, setelah awan hitam ini penuh airnya, kemudian terkena sinar terik matahari, maka jadilah hujan. Maka jatuhlah butiran-butiran air dari awan hitam yang kita sebut sebagai hujan. Nah, awan hitam ini terkena sinar terik matahari dan jatuhlah menjadi hujan. Tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Nah, mari kita tulis bagaimana proses terjadinya hujan menggunakan bahasa kita sendiri ya. Nah, kita tulis di sini, menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, kita tulis dengan bahasa kita sendiri ya. Misalkan kita tulis proses terjadinya hujan seperti ini. Hujan adalah proses jatuhnya air dari langit ke bumi. Proses terjadinya hujan dimulai dari menguapnya air karena sinar matahari yang panas. Setelah itu, uap air berkumpul di udara dalam bentuk awan. Sedikit demi sedikit, awan tersebut menjadi besar. Karena kandungan air di awan sudah besar, maka jatuhlah butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Karena awan tersebut sudah tidak sanggup lagi menahan
butiran-butiran air tersebut. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, kalau kita menanak nasi kan itu airnya menguap ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.